Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu ketiga masa Prapaskah berdasarkan Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Belajar dari perempuan Samaria. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Arnold Prater di dalam bukunya yang berjudul The Presence yang diterbitkan tahun 1993 bercerita tentang sebuah biara di Gunung Athos, Yunani. Di dalam biara itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan perempuan atau hewan betina tidak boleh masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Dewasa ini, biara tersebut menjadi rumah induk untuk 20-an biara-biara kecil lainnya, di mana terkumpul kira-kira 2.000-an rahib yang berasal dari Yunani, Bulgaria, Serbia, dan Rusia. Mereka tinggal di sebuah tanjung dengan luas 38.000 hektar. Daerah itu mungkin satu-satunya wilayah di dunia yang tidak boleh dimasuki oleh perempuan atau bahkan hewan betina sekalipun. Laki-laki boleh masuk, tetapi perempuan tidak. Ayam jantan bisa dibawa masuk, tetapi ayam betina tidak boleh. Kuda jantan boleh, tetapi kuda betina tidak. Sapi jantan boleh, tetapi sapi betina tidak. Penjaga bersenjata berpatroli keliling untuk menjamin tidak ada yang berbau feminin atau betina bisa masuk ke dalamnya. Tradisi itu katanya sudah berlangsung sejak 7 abad yang lalu. Dalam tradisi kehidupan monasteri itu, perempuan seolah-olah dikucilkan dan tidak mendapat tempat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, merasa diri terkucil dan seolah-olah tidak mendapat tempat di dalam kehidupan masyarakat juga dialami oleh perempuan Samaria sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini. Ada beberapa alasan yang menyebabkan perempuan Samaria ini merasa diri terkucil di dalam kehidupan masyarakat. Pertama, dia adalah seorang Samaria yang dianggap rendah, bahkan berdosa oleh orang-orang Yahudi. Kedua, dia adalah perempuan dan dalam budaya zaman itu, seorang perempuan tidak boleh berbicara berduaan dengan seorang laki-laki. Ketiga, ia datang ke sumur itu pada waktu tengah hari, waktu yang tidak biasa, karena mungkin dia tidak berani datang pada pagi atau sore hari. Keempat, dia pernah mempunyai 5 suami, dan sekarang yang hidup dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Kendati dengan semua latar belakang itu, Yesus memperlakukan dia sebagai teman dialog yang sejajar. Dengan perempuan seperti itulah, Yesus berbincang-bincang cukup lama sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini. Dalam percakapan itu, Yesus terlebih dahulu meminta air kepada perempuan itu. "Berilah aku minum." Perempuan itu berkeberatan karena dia sendiri adalah seorang Samaria yang dianggap pendosa oleh orang Yahudi. Tetapi Yesus meyakinkan dia bahwa seandainya perempuan itu tahu siapa yang sedang berbicara dengan dia sekarang ini, niscaya dialah yang akan meminta air kepadanya. Tetapi perempuan itu merasa heran, karena bagaimana orang itu bisa memberikannya air sementara dia sendiri tidak punya timba. Yesus melanjutkan dengan menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan air. Singkat cerita, melalui kesalahpahaman yang berulang dan penjelasan yang amat sabar dari Yesus, perempuan itu akhirnya percaya bahwa orang yang bercakap-cakap dengan dia di sumur Yakub itu adalah Mesias. Perempuan itu berangkat ke kota dan memberitahukan orang-orang di kota bahwa dia telah berjumpa dengan Mesias di sumur Yakub. Orang-orang banyak itu berdatangan ke sumur itu dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih,
Apa pesan Injil hari ini untuk kita? Pertama, kita hendaknya mengizinkan Yesus bebas memasuki kehidupan pribadi kita sebagaimana ditunjukkan oleh perempuan Samaria tadi dengan membuka diri terhadap Yesus. Selama masa prapaskah ini, kita membiarkan Yesus menyentuh luka-luka kita akibat dosa-dosa yang dilakukan dan menyembuhkannya. Kedua, kita juga perlu menjadi saksi atas karya Allah di dalam diri kita sebagaimana telah dilakukan oleh perempuan Samaria di dalam Injil. Dia membagikan kepada orang-orang Samaria lainnya tentang karya Yesus yang ada di dalam dirinya dan mengundang mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Di dalam hal ini, dia telah bertindak sebagai misionaris yang memberitakan kabar gembira tentang Yesus sebagai Mesias. Kita pun dapat melakukan hal yang sama melalui perbuatan-perbuatan baik dan kesaksian dalam hidup. Ketiga, kita harus bisa menerima orang lain apa adanya, sebagaimana telah dilakukan oleh Yesus yang menerima perempuan Samaria itu dengan segala keberdosaannya. Kita hendaknya berani mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita, karena kita percaya, sebagaimana kita ucapkan dalam doa Bapa kami, bahwa kita akan diampuni kalau kita juga mengampuni orang-orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.